Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika malam ini hanya ada dua orang di dalam ruangan yang sunyi, tanpa suara televisi, tanpa suara cucu berlari-larian, apakah Bapak berani duduk mendekat kepada pasangan hidup, menggenggam tangan mereka cukup lama, lalu berkata, "Saya masih mencintaimu"? Pertanyaan yang tampaknya sangat sederhana itu. Namun bagi banyak pasangan yang telah hidup bersama selama puluhan tahun, justru menjadi hal yang paling sulit untuk diucapkan. Bukan karena tidak lagi mencintai, melainkan karena sudah terlalu lama tidak lagi saling mendekat, karena sibuk mengurus anak, mengurus cucu, karena sakit, karena usia, dan terutama, karena merasa bahwa cinta suami istri hanya pantas untuk anak muda. Namun benarkah cinta harus berhenti ketika keriput mulai terlihat di pipi? Benarkah pelukan, genggaman tangan, atau kalimat "aku rindu kamu" harus disimpan hanya karena usia sudah lewat 60 tahun? Hari ini, Vitalitas Emas ingin mengajak Bapak dan Ibu memasuki satu topik yang sangat pribadi, namun juga sangat manusiawi. Kedekatan suami istri di usia senja, apakah masih memiliki makna? Cerita ini berawal dari sepasang suami istri yang kami temui di Bekasi. Bapak Salim, 74 tahun, dan Ibu Mariani, 70 tahun. Mereka telah hidup bersama lebih dari 45 tahun. Namun setelah anak-anak menikah dan pindah rumah, suasana rumah menjadi terlalu sunyi. Tak ada yang mengatakan, tapi keduanya merasa kosong. Sudah berbulan-bulan tidak ada lagi pelukan sebelum tidur. Tidak ada lagi pertanyaan. "Hari ini kamu capek enggak?" Bukan karena cinta sudah hilang, tetapi karena sudah lupa caranya menunjukkan cinta. Dan hal ini, diam-diam juga terjadi di ribuan rumah lainnya. Dalam video hari ini, kita tidak hanya bicara soal tubuh, tapi soal hati. Bukan soal usia, tapi soal perasaan. Karena ketika anak-anak telah menjalani hidup mereka sendiri, pasangan hiduplah yang akan tetap berada di sisi kita sampai akhir perjalanan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang berpikir bahwa kedekatan suami istri di usia lanjut hanyalah urusan pribadi, atau bagian yang kalau ada bagus, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Namun menurut ilmu kedokteran modern, hal ini bukan sesuatu yang kecil atau sepele. Sebaliknya ini bisa menjadi salah satu kunci utama untuk membuat tubuh tetap sehat, jiwa tetap gembira, dan kehidupan di usia senja menjadi lebih bermakna setiap harinya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Kyushu, Jepang pada tahun 2020 mengamati lebih dari 1.000 lansia selama 5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang masih menjaga kedekatan dengan pasangan, meskipun hanya dengan bergandengan tangan, berpelukan, atau duduk ngobrol secara intim, memiliki tingkat depresi 27% lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak lagi memiliki interaksi akrab. Bukan hanya itu, mereka juga tidur lebih nyenyak, sistem imunnya lebih baik, dan hidup mereka terasa lebih bersemangat. Mengapa hanya dengan pelukan atau kata-kata cinta bisa memberikan pengaruh sebesar itu? Jawabannya terletak pada hormon alami yang dikeluarkan tubuh ketika kita merasa dicintai dan terhubung secara emosional. Pertama adalah oksitosin, sering disebut sebagai hormon kepercayaan atau hormon cinta. Ketika dua orang saling menyentuh, bahkan hanya sekadar genggaman tangan atau pijatan lembut di bahu, oksitosin dilepaskan, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, dan menciptakan perasaan damai yang mendalam. Bapak dan Ibu pernah merasakan tidak? Setelah pelukan yang tulus, detak jantung menjadi lebih pelan, napas lebih tenang? Itu adalah efek dari oksitosin. Kedua adalah endorfin, hormon yang memberikan rasa senang dan penghilang nyeri alami. Endorfin dilepaskan setelah tubuh melakukan aktivitas ringan atau ketika ada kedekatan antara suami istri. Karena itu, banyak lansia yang setelah berdekatan tidak harus melalui hubungan intim yang utuh, cukup dengan berpelukan, membelai rambut, atau pijatan lembut, merasa tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih rileks. Ketiga dan sangat penting adalah peningkatan imunoglobulin A, IG, yaitu antibodi alami yang berperan sebagai prajurit diam-diam melawan virus dan bakteri, terutama di saluran pernapasan dan pencernaan. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan, lansia yang memiliki kedekatan suami istri setidaknya sekali seminggu memiliki kadar IGA 30% lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidup terpisah secara emosional dari pasangannya. Artinya mereka lebih jarang terkena flu, lebih jarang sakit tenggorokan, dan lebih terlindungi dari infeksi hanya karena menjaga koneksi hangat setiap harinya. Hal yang penting untuk ditekankan adalah, kedekatan tidak harus selalu berupa hubungan seksual seperti masa muda. Usia tua memang mengubah banyak hal dalam tubuh,
tetapi tidak menghapus kemampuan untuk mencintai. Pelukan lembut, bersandar saat lelah, atau hanya tidur bersebelahan sambil mendengarkan lagu lama. Semua itu adalah bentuk kedekatan sejati yang membawa manfaat nyata bagi kesehatan. Lebih dari itu, ketika suami istri masih dekat secara emosional, suasana dalam keluarga pun lebih harmonis. Bapak dan ibu mungkin juga pernah merasakan. Ketika suami istri masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda, suasana rumah jadi lebih ringan. Anak cucu pun merasa lebih tenang. Bukan. Faktanya, pasangan lansia yang masih menjaga cinta kasih biasanya menjadi pilar semangat bagi seluruh keluarga. Banyak orang berpikir bahwa setelah usia 60 tahun, kedekatan suami istri sudah tidak cocok lagi. Tapi sains modern membuktikan hal sebaliknya. Semakin tua, justru semakin dibutuhkan koneksi ini. Karena di usia senja, saat anak-anak sibuk, teman-teman mulai menghilang, pasangan hiduplah yang tetap tinggal. Orang yang terakhir menggenggam tangan kita melewati sisa perjalanan hidup. Dan satu hal lagi yang istimewa, kedekatan yang dilakukan dengan cara yang tepat juga mengurangi rasa kesepian, meningkatkan kepuasan hidup, dan membantu daya ingat tetap tajam. Beberapa studi bahkan menunjukkan, mereka yang memiliki hubungan emosional yang hangat setelah usia 65 tahun memiliki kemampuan mengingat dan berkonsentrasi lebih baik dibandingkan kelompok yang kurang memiliki interaksi emosional. Kesimpulannya, kedekatan suami istri di usia lanjut bukan hanya tentang perasaan, tapi juga seperti obat gratis, lembut, efektif, dan tanpa efek samping. Ini membuat jantung lebih sehat, pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan cinta di dalam rumah selalu segar. Tak peduli waktu terus berjalan. Bapak dan ibu yang terhormat, terkadang bukan karena tidak ingin dekat lagi, tapi karena tubuh tidak lagi seperti dulu, sehingga suami istri di usia lanjut mulai menjaga jarak. Pernahkah Bapak merasa ingin mencintai pasangan hidup, tapi merasa ragu karena kondisi kesehatan? Atau Ibu mungkin merasa malu karena perubahan tubuh yang membuat segalanya tak lagi senyaman dulu? Hal ini bukanlah hal yang langka, justru sangat umum dan wajar. Namun yang disayangkan, karena rasa malu untuk berbagi, takut membuat pasangan sedih, banyak pasangan memilih diam. Dan justru diam itulah yang menciptakan jarak yang makin melebar seiring waktu. Faktanya, ketika kita memasuki usia 60-70, tubuh mengalami perubahan secara alami. Pada pria, kadar testosteron menurun, sehingga hasrat seksual bisa berkurang. Ereksi tidak sekuat dulu atau tidak bertahan lama. Pada wanita, penurunan estrogen menyebabkan vagina menjadi kering, kurang elastis, dan terasa tidak nyaman jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ini bukan kesalahan siapapun, melainkan proses alami dari penuaan yang akan dialami oleh siapa saja. Pertanyaannya, apakah kita harus berhenti sepenuhnya karena perubahan itu? Jawabannya, tidak. Yang kita butuhkan bukan berhenti, tetapi mengubah cara kita mendekati. Banyak pasangan lansia berbagi bahwa dengan komunikasi terbuka, kata-kata yang lembut, dan persiapan yang tepat, keintiman tetap bisa terjadi dengan indah, bahkan lebih mendalam dibanding masa muda. Daripada menghindar, cobalah bertanya satu sama lain. Hari ini kamu merasa lelah tidak? Atau, apakah kita perlu menyiapkan sesuatu agar lebih nyaman? Contoh nyata datang dari kisah Pak Darto, 78 tahun, tinggal di daerah Klaten. Setelah sempat sakit dan didiagnosis tekanan darah tinggi, beliau merasa lelah terus-menerus dan mulai menjauh dari istri karena takut tidak bisa membuat istri bahagia. Tapi suatu hari, istrinya, Ibu Ningsih, dengan lembut berkata, "Aku tidak butuh apa-apa yang besar, asal kamu peluk aku tiap malam, itu sudah cukup." Kalimat itu menghapus rasa kecewa dan menyalakan kembali api cinta yang hampir padam. Sejak itu, Pak Darto mulai rutin jalan pagi, latihan pernapasan ringan untuk memperbaiki sirkulasi darah, dan menggunakan minyak kelapa hangat saat memijat bahu istrinya. Tanpa obat mahal, mereka menemukan kembali keintiman lewat hal-hal kecil setiap hari. Lalu, Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan momen di mana hanya dengan sentuhan kecil saja sudah membuat hati tergetar? Jika pernah, jangan biarkan itu berlalu diam-diam. Perubahan tubuh memang nyata, tapi cinta, jika dirawat dengan baik, selalu menemukan jalan untuk mekar kembali. Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, cinta di usia senja tetap bisa tumbuh indah, asal disiram dengan perhatian dan pengertian. Namun, seperti taman yang harus dirawat, tubuh juga perlu diperhatikan saat ingin tetap menjalin keintiman. Kadang, sedikit ketidaknyamanan bisa menjadi tanda bahwa tubuh butuh didengar lebih dalam. Jika Bapak Ibu pernah merasa ada yang tidak beres saat berhubungan belakangan ini, jangan langsung menyepelekan. Berikut adalah 5 tanda penting yang para dokter sarankan untuk diperhatikan oleh lansia.
Bila mengalami salah satunya, jangan ragu. Segera konsultasikan dengan petugas kesehatan atau dokter keluarga. Itu bukan aib, tapi wujud cinta terhadap diri sendiri dan pasangan. Tanda 1, rasa kering dan gatal di area intim. Kondisi ini umum terjadi pada wanita pasca menopause karena penurunan estrogen membuat lapisan vagina menipis dan mudah iritasi. Jika tidak ditangani, ini bisa mengurangi kenyamanan dan hasrat. Beruntung, kini tersedia banyak solusi aman seperti gel pelumas berbahan dasar air, krim estrogen ringan dengan resep dokter, atau minyak kelapa murni steril. Yang penting, jangan diam dan menanggung sendiri. Tanda 2, nyeri atau tidak nyaman saat berhubungan. Rasa nyeri bisa muncul di perut bawah, panggul, punggung, atau organ intim. Ini bisa jadi pertanda peradangan, kejang otot, saraf lemah, atau gangguan hormonal. Pada pria, rasa nyeri bisa terkait dengan prostat atau sirkulasi darah. Apapun penyebabnya, perlu diperiksa agar bisa ditangani secara tepat. Tanda 3, disfungsi ereksi berkepanjangan. Hal ini umum terjadi pada pria usia 60-an ke atas dan bukanlah hal memalukan. Bila Bapak kesulitan memulai atau mempertahankan ereksi, mungkin karena testosteron rendah, sirkulasi darah lemah, atau efek samping obat, tekanan darah, diabetes. Kini sudah banyak cara penanganan, mulai dari konseling psikologis, terapi hormon dosis ringan, hingga teknik relaksasi. Semua bisa sangat membantu. Tanda 4, kelelahan berlebihan setelah berhubungan. Jika setelah berhubungan Bapak Ibu merasa sangat lelah, pusing, sulit bernapas, atau jantung berdebar tak beraturan, bisa jadi ini sinyal dari jantung atau tekanan darah. Sebaiknya hentikan aktivitas intim sementara dan periksakan kesehatan secara menyeluruh. Banyak pasangan lansia yang kembali aktif setelah kondisi medis terkendali. Tanda 5, perubahan suasana hati atau kehilangan minat mendadak. Jika seseorang tiba-tiba kehilangan gairah atau sering murung, mudah marah tanpa sebab jelas, mungkin itu akibat hormon tidak seimbang atau stres emosional. Perubahan ini bisa mempengaruhi hubungan. Dalam kasus seperti ini, konseling atau terapi pasangan sangat disarankan. Jadi, bila Bapak Ibu mengalami salah satu tanda di atas, apakah bersedia membicarakannya dengan pasangan? Dan jika perlu, bersediakah pergi periksa bersama? Karena itulah wujud cinta sejati. Aku tak akan meninggalkanmu, kita hadapi ini bersama. Cinta di usia lanjut bukan hanya soal perasaan, tapi juga perhatian pada kesehatan fisik. Setelah memahami hal-hal yang perlu diwaspadai, mari lanjut ke bagian 5. 5 cara alami untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia lanjut, dengan langkah-langkah sederhana yang membawa hasil nyata. Cinta di usia senja, jika ingin bertahan lama, tidak hanya butuh perasaan, tetapi juga tubuh yang cukup kuat untuk mencintai. Dan yang berharga adalah, tidak perlu obat mahal atau pola hidup yang rumit. Cukup dirawat dengan cara yang tepat. Sedikit demi sedikit setiap hari, tubuh pun mulai pulih dan mempertahankan vitalitas alaminya. Semuanya dimulai dari makanan. Pernahkah Bapak Ibu menyadari, apa yang kita makan setiap hari tidak hanya memengaruhi jantung, tekanan darah, atau lambung, tetapi juga diam-diam menentukan kadar hormon, yaitu zat yang menjaga semangat dan kelenturan tubuh. Semangkuk sayur hijau, beberapa iris kurma matang yang lembut, segelas air jahe dicampur madu di pagi hari. Terdengar sederhana, namun jika dilakukan secara rutin, itu bisa menjadi obat cinta yang ampuh. Makanan seperti melon jingga, daun kelor, biji wijen, biji chia, atau kurma merah tidak hanya baik untuk sirkulasi darah, tapi juga membantu menstabilkan hormon seksual, terutama bagi pria. Dan jika diolah dengan cara sederhana, seperti dikukus, direbus, atau ditumis ringan, maka tubuh akan lebih mudah menyerapnya dan tidak merasa lelah setelah makan. Namun, makan saja tidak cukup. Tubuh lansia perlu bergerak agar aliran darah lancar, sendi tetap lentur, dan terutama agar hati tidak menjadi beku. Tidak perlu ke gym atau jogging di luar, cukup setiap pagi saat bangun. Bapak berjalan keliling rumah beberapa putaran, ibu meregangkan tangan di dapur, atau keduanya melakukan gerakan peregangan ringan bersama. Itu sudah cukup untuk membuat tubuh merasa hidup dan dihargai. Jika ada kelompok senam lansia di posyandu sekitar rumah, cobalah ikut. Bukan hanya untuk bergerak, tetapi juga untuk tertawa, terhubung dengan teman sebaya, dan merasa bahwa kita tidak sendirian dalam menjaga kesehatan. Selain makanan dan olahraga, ada satu hal yang tampak sepele namun sering terlupakan, yaitu tidur. Masih ingatkah Bapak Ibu, kapan terakhir kali tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam?
Di usia ini, jika tidur tidak nyenyak, tubuh cepat lelah, pikiran mudah lupa, hati menjadi mudah marah. Karena itu, cobalah menciptakan kebiasaan tidur yang baik. Tidur di waktu yang sama setiap malam, hindari penggunaan ponsel atau menonton TV menjelang tidur. Sebuah kamar yang tenang, pencahayaan lembut, selimut yang familiar, dan ucapan selamat malam dari pasangan. Terkadang itulah rahasia tidur yang dalam dan damai. Namun, meskipun makan cukup, bergerak rutin, dan tidur teratur, jika hati selalu dipenuhi beban dan kesedihan, maka tubuh pun tidak akan bisa benar-benar sehat. Benar sekali, kesehatan mental adalah akar dari segalanya. Setiap hari, jika bisa, duduklah berdampingan meski hanya sebentar. Tidak perlu membicarakan hal besar, cukup saling berbagi cerita kecil hari ini, mendengarkan lagu lama bersama, atau sekadar saling menggenggam tangan dalam diam. Hal-hal kecil itu justru membuat hati merasa aman dan hangat. Dan ketika pikiran tenang, segalanya, termasuk gairah hidup, akan pulih dengan sendirinya. Yang paling berharga adalah, di usia ini, bapak dan ibu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Tidak perlu sempurna, tidak perlu memaksakan diri. Cukup merasa dicintai, dipahami, dan saling memiliki. Maka jika sudah lama tidak menyentuh tangan pasangan, tidak saling memeluk, atau tidak mengucapkan kata sayang, hari ini cobalah sekali lagi. Karena pemulihan seringkali tidak dimulai dari obat, tapi dari pelukan lembut antara dua insan yang telah menua bersama. Setelah berbagai saran dan teori, mungkin yang paling menyentuh hati kita adalah sebuah kisah nyata. Kisah tentang dua lansia yang tetap menjaga api cinta, meski kesehatan sudah tidak seperti dulu. Cerita ini datang dari kota Probolinggo, tempat yang pernah kami kunjungi pada suatu sore di bulan Maret. Di sanalah tinggal Pak Ismail, 75 tahun, dan Ibu Siti Aminah, 70 tahun. Pasangan suami istri yang telah hidup bersama lebih dari 50 tahun. Dari masa mereka masih mengayuh sepeda ke sekolah hingga kini beruban menjaga cucu. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah kecil dengan atap genteng tua, halaman berisi bunga krisan kuning, dan bangku kayu usang tempat Pak Ismail membaca koran. Tapi yang membuat semua orang tersenyum adalah cara mereka saling memperlakukan. Seolah masih di masa awal pernikahan, Pak Ismail masih memanggil istrinya dengan nama masa muda, Dek Aminah. Dan Ibu Siti selalu menyiapkan makan sore lengkap dengan segelas teh manis hangat, meletakkannya perlahan di meja sambil tersenyum. Minum dulu ya, biar kuat jalan sore. Setiap sore, meski kaki Pak Ismail berjalan pelan karena stroke ringan 3 tahun lalu, Ibu Siti tetap menuntunnya keliling halaman, langkah demi langkah seperti tak ada hal yang lebih penting di dunia ini. Saat kami bertanya kenapa tidak menyewa perawat, Ibu hanya tersenyum lembut dan berkata, "Dulu waktu dia sehat, dia urus saya sampai obat pun disiapkan. Sekarang saat dia lemah, giliran saya yang memeluk dia setiap hari. Selama tangan ini masih bisa bergerak, saya akan tetap menggenggamnya." Seorang tetangga pernah menyarankan agar ibu tidur terpisah demi kemudahan merawat Pak Ismail, apalagi saat punggungnya sakit dan sering berguling malam hari. Tapi ibu menolak dengan tegas. "Saya tidak menikahi dia hanya untuk hari-hari sehat. Saya tetap di sini karena saya mencintainya, bahkan saat dia melemah, bahkan saat dia diam saja. Asal saya berbaring di samping dan menggenggam tangannya, dia bisa tidur nyenyak." Kami menyaksikan pemandangan yang mungkin tak banyak keluarga alami lagi. Pak Ismail, dengan tangan yang sedikit gemetar, masih berusaha memijat lembut bahu istrinya tiap malam. Dan Ibu Siti, sebelum tidur, tetap mencium kening Pak Ismail, sebagai ucapan terima kasih diam-diam atas tahun-tahun yang telah mereka lewati bersama. Mereka tidak butuh banyak kata. Keintiman mereka bukanlah hal besar, tapi kebiasaan kecil yang terus diulang. Memasak sederhana, memijat bahu yang pegal, menyisir rambut di hari panas, atau duduk bersama mendengarkan lagu lama. Meski usia bertambah, meski tak lagi mampu berhubungan seperti dulu, cinta mereka tetap lembut dan utuh. Tak ada orang lain yang memahami betapa berharganya hal itu. Saat kami pamit, Ibu Siti berkata pelan, seolah menitip pesan untuk siapapun yang masih memiliki pasangan. "Kalau bukan kita yang saling mencintai setiap hari, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita saling peluk, mau tunggu sampai kapan?" Bapak dan Ibu yang terhormat, ketika mendengar kisah Pak Ismail dan Bu Siti, mungkin di hati banyak orang muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Hangat, namun juga menyisakan sedikit penyesalan. Hangat karena cinta itu masih ada di usia senja, tapi juga menyesal karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kasih sayang secara alami seperti itu. Banyak pasangan lanjut usia masih saling menyayangi, masih ingin berpelukan,
ingin saling mendekat, namun memilih diam. Karena takut. Takut disalahpahami oleh anak-anak, takut jadi bahan gosip tetangga, takut pasangan tidak merasa nyaman, bahkan takut dianggap aneh karena masih berbicara tentang keintiman di usia 60 atau 70 tahun. Dan karena rasa takut itu, begitu banyak pelukan yang belum sempat diberikan, begitu banyak kata cinta yang belum sempat terucap. Perlahan menghilang dalam diam. Apakah Bapak pernah merasa sungkan untuk bertanya pada istri, "Malam ini bolehkah kita berpelukan saat tidur?" Atau mungkin ibu pernah ingin bersandar di bahu suami, tapi dalam hati berkata, "Ah, sudah tua, malu rasanya." Jika iya, maka izinkan kami mengingatkan satu hal. Keinginan untuk dicintai, disentuh, dan terhubung bukanlah hak milik anak muda saja. Itu adalah naluri alami setiap manusia, di usia berapapun. Sayangnya, dalam masyarakat kita masih ada anggapan kuat bahwa semakin tua, maka harus semakin tertutup. Tidak boleh membicarakan perasaan, apalagi menunjukkan keintiman secara terbuka. Bahkan ada anak-anak yang saat melihat orang tua mereka masih bergandengan tangan, langsung meledek atau mengomentari dengan nada sinis. Pandangan dan kata-kata seperti inilah yang membuat banyak orang tua memilih menyembunyikan perasaan mereka, bahkan rela menekan keinginan yang sangat wajar demi menjaga kedamaian semu. Namun Bapak dan Ibu, cinta tidak punya tanggal kadaluarsa. Keintiman tidak perlu membuat malu jika diberikan dengan rasa hormat, kelembutan, dan tetap sesuai batasan fisik masing-masing. Tidak perlu tindakan besar seperti masa muda. Cukup sentuhan ringan saat menuang air minum, usapan lembut di pundak setelah makan, atau pertanyaan sederhana, "Hari ini kamu capek tidak?" Semua itu cukup untuk menjaga jembatan emosi agar tidak putus. Kalau Bapak masih merasa cinta, kalau Ibu masih ingin menggenggam tangan, maka jangan ragu untuk memulai. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat dan kita hanya bisa menyesal. Dan kalau anak-anak belum mengerti, jelaskan saja dengan tulus. "Kami ini pasangan suami istri, bukan hanya orang tua kalian. Dan kami masih ingin saling mencintai sampai akhir hayat." Pemirsa yang kami hormati, kita baru saja menapaki sebuah perjalanan, bukan hanya berisi saran, tapi perjalanan pemahaman hati. Dari makna keintiman di usia senja, manfaat bagi kesehatan, cara mengatasi tantangan, hingga keberanian untuk menghadapi stigma yang membuat kita diam terlalu lama. Dan kini, setelah kita tahu bahwa mencintai tidak pernah ketinggalan zaman, maka satu pertanyaan terakhir kami ingin ajukan. Hari ini, apakah Bapak dan Ibu siap menggenggam kembali tangan pasangan dan mencintai lagi dari awal? Karena keintiman di usia senja bukan sesuatu yang asing, apalagi harus disembunyikan. Itulah hangatnya pelukan malam, tatapan penuh syukur setelah makan malam, bisikan selamat tidur di telinga. Itulah cinta yang sederhana tapi paling kuat, cinta yang telah melewati waktu, penyakit, dan keheningan. Jika Bapak dan Ibu merasa ada sesuatu dalam hati yang tergerak setelah mendengarkan, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Tinggalkanlah komentar, ceritakan kisah Anda, sebutkan nama, kenangan, atau kebiasaan kecil yang dulu menjaga api cinta tetap menyala. Siapa tahu, cerita Anda bisa menghangatkan hati seseorang yang juga sedang membutuhkan. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe kanal Vitalitas Emas agar kami bisa terus menyajikan konten yang hangat dan penuh makna untuk kehidupan pernikahan dan kesehatan para lansia. Terima kasih, Bapak dan Ibu telah menyimak hingga akhir. Semoga mulai hari ini, cinta di rumah kita bisa bernapas kembali dengan lembut namun mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.